Hai, Assalamualaikum. Kita berada di edisi Tanya Jawab seputar Bansos. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahap 3 ini. Adapun pertanyaan yang masuk seperti berikut. Ini PKH belum ada kabar ya Kak, terus kejelasannya bagaimana nih? Apakah bakal lancar atau enggak? Apalagi bagi yang berusia di bawah 40 tahun. Nah, mengenai pertanyaan tersebut, nanti saya akan jawab sekaligus berbarengan dengan pertanyaan yang masuk berikut lagi. Nah, di sini saya juga mendapatkan pertanyaan yang masuk dari WhatsApp grup mengenai bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahap 3 ini. Karena ternyata ada banyak banget isu yang beredar mengenai PKH maupun BPNT itu yang sudah dinonaktifkan, khususnya bagi yang berusia di bawah 40 tahun. Adapun pertanyaannya seperti ini. Jadi kepada semuanya yang penasaran mengenai hal ini juga, silahkan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa kabar mengenai penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahap 3 ini. Apakah bakal lancar atau enggak, terutama bagi KPM yang berusia di bawah 40 tahun. Nah, jadi jawabannya untuk anggarannya di tahun ini, khususnya di tahap 3 ini, itu masih ada. Jadi, harap bersabar karena sekarang ini masih tahap proses. Jadi, insya Allah bakalan tetap cair, khususnya PKH dan juga BPNT di tahap 3 ini. Hanya saja kemungkinan akan mengalami keterlambatan lagi, walaupun sudah dijadwalkan untuk tahap 3 ini berada di periode bulan Juli, Agustus, dan September. Tapi bisa saja untuk BNBA-nya keluar itu di bulan Agustus, atau mungkin di akhir bulan Juli ini, atau bahkan mungkin di bulan September yang akan datang. Karena kenapa? Ini kan mengalami banyak perubahan ya, sistemnya di pusat maupun sistem manajemennya dan juga metode-metode penyalurannya, sehingga kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan lagi. Tapi mengenai cair apa enggaknya, ya pasti masih akan tetap cair. Karena kenapa? Ini tuh anggarannya masih ada sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun kemarin. Nah, mengenai KPM yang berusia di bawah 40 tahun, itu sekali lagi saya akan luruskan ya. Karena beberapa bulan yang lalu itu keluar surat resminya, surat edarannya bahwa KPM, BPNT maupun PKH yang berusia di bawah 40 tahun itu tidak dihapus, tapi dialihkan. Yang tadinya ditangani oleh Dirjen Linjamsos, tapi karena adanya perubahan tersebut itu dialihkan, yang menangani nanti adalah Dirjen Daya Sos atau Pemberdayaan Sosial. Jadi akan tetap mendapatkan bansos. Namun untuk jenis bansosnya kedepannya kita belum tahu persis apakah nanti bansos yang akan dia dapatkan itu adalah pelatihan usaha atau modal usaha atau mungkin bantuan sosial seperti sebelum-sebelumnya. Dan insya Allah setiap kali ada informasi terbaru dari pusat pasti saya akan update selalu di channel ini. Nah, lanjut untuk pertanyaan berikutnya mengenai isu kedepannya bahwa katanya untuk PKH maupun BPNT itu sudah dinonaktifkan semua atau tidak bakalan cair lagi bansosnya. Nah, ternyata hal ini tuh tersebar luas ya, dan ini tuh sudah mulai hangat diperbincangkan oleh para KPM, khususnya di grup-grup pribadi saya, dan juga ada yang bertanya langsung nih ke saya. Katanya PKH dan BPNT itu kedepannya sudah nggak bakalan ada lagi, sudah dihapus katanya. Nah, ini perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya penerima bantuan sosial. Entah itu yang bansosnya kemarin sudah tidak aktif lagi atau yang masih aktif, saya mohon kepada semuanya agar tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak tahu kejelasannya atau kebenarannya seperti apa atau hoax. Jadi, tetaplah Bapak Ibu itu langsung berkoordinasi pada pendamping sosialnya masing-masing ketika ada isu-isu yang Bapak Ibu dengar, entah itu dari media ataupun dari mulut ke mulut. Karena sekarang sudah zamannya informasi itu mudah banget tersebar luas. Jadi saya minta sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya jangan mudah percaya pada informasi-informasi yang belum tentu itu benar dan isu-isu yang beredar dari mulut ke mulut. Apabila Bapak Ibu penasaran dengan informasi yang Bapak Ibu terima, yang Bapak Ibu lihat di media, silahkan berkoordinasi langsung kepada masing-masing pendamping sosialnya. Apalagi yang menyangkut mengenai bantuan sosial. Jadi yang pastinya yang berhak menyampaikan kepada Bapak Ibu itu adalah pendamping sosialnya masing-masing. Nah, mengenai pertanyaan tersebut, apakah kedepannya bansos PKH maupun BPNT itu sudah dinonaktifkan karena katanya sampai saat ini sudah mendekati akhir bulan Juli tapi belum ada juga tanda-tanda pencairan?
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga ya, mengenai pertanyaan yang pertama tadi, yaitu anggaran Bansos PKH maupun BPNT ini masih ada sesuai dengan yang dianggarkan pada awal tahun kemarin. Jadi untuk tahap 3 ini insya Allah itu masih cair. Tapi sekali lagi itu kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan. Jadi kalau bukan di akhir bulan Juli ini masuknya, kemungkinan besar di bulan Agustus bulan depan, atau mungkin bahkan di bulan September di bulan depannya lagi. Mengenai tanggalnya, kira-kira tanggal berapa, kira-kira bulan berapa, itu kami semuanya tidak tahu ya. Pendamping sosial atau SDM PKH maupun BPNT semuanya itu nggak tahu persis mengenai tanggal penyalurannya itu tanggal berapa dan bulan berapa. Karena yang mengetahui itu adalah pusat. Apabila pusat sudah menetapkan dan sudah menandatangani surat keputusan tersebut, penyaluran bansos tersebut itu biasanya langsung diinformasikan kepada kami semua sebagai SDM PKH maupun SDM BPNT. Nah, biasanya kalau sudah ada pemberitahuan seperti itu dari pusat, kami juga akan langsung memberitahukan kepada masing-masing KPM yang namanya sudah keluar melalui SP2D atau surat perintah pembayaran dana. Dan tentunya saya juga akan update di channel ini seperti sebelum-sebelumnya. Baiklah, itu tadi jawaban saya mengenai pertanyaan yang masuk, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputar bantuan sosial, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik atau relevan dengan keadaan yang sekarang, itu saya jawab melalui video, contohnya sama seperti di video kali ini. Tapi bagi yang lainnya yang bertanya tapi belum sempat saya balas pertanyaannya satu persatu, mohon bersabar ya, karena waktu kami terbatas. Pesan penting saya di video kali ini bagi penerima bantuan sosial entah itu PKH maupun BPNT, mohon bersabar, yang namanya rezeki itu tidak akan kemana. Dan jangan pernah berharap sepenuhnya kepada bantuan sosial, karena yang namanya bantuan kalau diberi ya berarti itu rezeki, tapi kalau tidak diberi mungkin rezeki kita ada dari arah yang lain. Jadi tetaplah semangat, berusaha sendiri, insya Allah yang namanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.